Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kecepatan reaksi. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan yang bekerja dalam pembuatan video ini, yaitu Reski Ayu Wahyuni, Andi Mutiah Tendriawaru, Juni Astriani, Fatma Pramudita, Meliana Sonda, Serlianti Aswandi, Indah Hasriani, Diana Anggraini, Muhammad Agil Mubarak, Alsa Maharani Subar, Artia, Sri Wahyuni Burahima, A. Umi Kalsum, Astrin India, Hasnawi, Nurul Hayria Wahdani Hamka, Idul Ansar, dan Siti Nurhalisa, serta saya Ahmad Kumaini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi mengenai kecepatan reaksi. Apa sih kecepatan reaksi itu? Jadi, kecepatan reaksi adalah di mana menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Jadi, kecepatan reaksi adalah banyaknya konsentrasi suatu zat yang dapat berubah menjadi zat lain dalam setiap satuan waktu. Selanjutnya, rumus dan persamaan laju reaksi. Apa sih persamaan laju reaksi? Persamaannya itu V sama dengan K dikali A pangkat X kali B pangkat Y. Terus keterangannya apa? Keterangannya itu V sama dengan laju reaksi, K sama dengan konstanta laju reaksi, X sama dengan orde reaksi terhadap A, Y sama dengan orde reaksi terhadap B, X tambah Y sama dengan orde reaksi total. Dalam hal ini, nilai konstanta laju, K, dan nilai X dan Y ditentukan berdasarkan eksperimen, bukan berdasarkan koefisien stoikiometri, persamaan reaksi setara. Dalam laju reaksi, ada teori yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut, namanya teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Di mana teori tumbukan menyatakan bahwa ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan, hanya persentase tertentu dari tumbukan yang menyebabkan perubahan kimia yang nyata atau signifikan. Di mana perubahan yang berhasil ini disebut sebagai tumbukan yang sukses. Tumbukan yang sukses memiliki energi yang cukup, juga dikenal sebagai energi aktivasi, pada saat tumbukan untuk memutus ikatan yang sudah ada sebelumnya dan membentuk semua ikatan baru. Maka dari situlah hal ini menghasilkan produk reaksi, meningkatkan konsentrasi partikel reaktan atau menaikkan suhu, sehingga menimbulkan lebih banyak benturan dan oleh karena itu banyak tumbukan yang lebih berhasil meningkatkan laju reaksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor ini memungkinkan kita untuk mengontrol laju reaksi, yaitu memperlambat reaksi yang tidak diinginkan dan meningkatkan laju reaksi yang menguntungkan. Berikut beberapa faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka tumbukan antar molekul akan semakin sering terjadi dan reaksi akan berlangsung semakin cepat, begitupun sebaliknya. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, temperatur. Laju reaksi akan semakin cepat bila suhunya naik. Begitupun sebaliknya, akan semakin lambat bila suhunya rendah. Yang keempat, katalisator, yaitu merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa bereaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai percobaan 5, yaitu kecepatan reaksi. Pertama, kami melakukan pengamatan dan perhitungan. Pertama, pengaruh konsentrasi Na2S2O3 sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua, pengamatan konsentrasi H2SO4 yang berlangsung pada suhu 28 derajat Celcius sebagai berikut.
ketiga, pengaruh suhu. Konsentrasi Na2S2O3 dan konsentrasi H2SO4 memiliki masing-masing suhu dan waktu dalam satuan detik. Itulah pengamatan kami dan perhitungan yang telah kami lakukan. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh konsentrasi Na2S2O3. Pada percobaan pengaruh konsentrasi Na2S2O3 digunakan 5 sampel larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi yang bervariasi, yaitu 0,1, 0,08, 0,06, 0,04, dan 0,02. Di mana larutan Na2S2O3 ini direaksikan dengan larutan H2SO4 yang konsentrasinya tetap pada masing-masing sampel, yakni 0,1 hingga volume larutan mencapai 10 mili. Hasil dari percobaan ini yaitu larutan Na2S2O3 yang konsentrasi akhirnya 0,05 molar bereaksi selama 38,38 detik dengan kecepatan 0,0013 m per detik. Konsentrasi Na2S2O3 0,04 bereaksi selama 55,11 detik dengan kecepatan 0,0007 m per detik. Begitupun seterusnya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, laju reaksinya semakin cepat. Yang kedua, pengaruh suhu. Pada percobaan pengaruh suhu, pada kecepatan reaksi digunakan 6 tabung reaksi. 3 tabung reaksi diisi dengan larutan Na2S2O3 dan 3 tabung reaksi lainnya diisi dengan larutan H2SO4 dengan konsentrasi tetap yaitu 0,1 molar. Kemudian kedua jenis larutan tersebut direaksikan dengan masing-masing suhu yang berbeda. Tabung reaksi pertama untuk suhu 80 derajat Celcius, tabung reaksi kedua untuk suhu 28 derajat Celcius, dan tabung ketiga untuk suhu 12 derajat Celcius. Pada percobaan ini dilakukan fungsi perlakuan berupa pemanasan tabung reaksi dengan menggunakan hot plate dan mendinginkan tabung reaksi menggunakan ice-base. Jadi, kesimpulannya adalah konsentrasi dan suhu dari suatu larutan mempunyai pengaruh terhadap kecepatan reaksinya, di mana pada konsentrasi semakin tinggi konsentrasinya, maka kecepatan reaksinya juga cepat, seperti yang tadi kita bahas. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi larutan, maka kecepatan reaksinya juga melambat. Kemudian pada suhu, semakin tinggi suhu suatu larutan, maka kecepatan reaksinya juga meningkat. Begitupun sebaliknya. Sekian yang dapat kami paparkan. Terima kasih kepada Kak Rizka dan Kak Fadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.